Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Sila dengan NIM 1001112025062. Di sini saya akan menjelaskan 3 desain studi epidemiologi, yaitu cross-sectional, case control, dan juga cohort. Pertama ada desain studi cross-sectional, di mana desain studi ini adalah studi yang meneliti pajanan dan juga kejadian suatu penyakit secara sekaligus bersamaan tanpa adanya dimensi waktu penyelidikan tertentu. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui angka kejadian suatu penyakit dan juga mengetahui hubungan antara suatu faktor resiko dengan kejadian suatu penyakit. Pada penelitian cross-sectional itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu pelaksanaannya itu cepat dan mudah, serta dapat meneliti banyak variabel sekaligus, dan juga resiko subjek untuk drop out atau terkeluar itu kecil. Namun terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu seperti kurang cocok untuk penyakit yang durasinya itu pendek, sulit untuk mengetahui mekanisme sebab akibat antar variabelnya, dan juga kesimpulan dari korelasinya itu memiliki nilai yang paling lemah. Selanjutnya untuk analisis yang ada di dalam studi cross-sectional itu ada 2. Yang pertama itu ada analisis deskriptif, yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel-variabelnya, dan juga ada analisis analitik, yaitu untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara variabelnya. Pada penelitian cross-sectional itu memiliki skema, jadi di awalnya itu diawali dengan suatu populasi, di mana dari populasi itu diambil sekaligus atau dikumpulkan sekaligus, itu ada exposure atau pajanan dan juga outcome-nya. Lalu nanti dari itu akan menghasilkan 4 kemungkinan hasil, yaitu terpapar dan memiliki penyakit, terpapar dan tidak memiliki penyakit, tidak terpapar dan memiliki penyakit, serta tidak terpapar dan tidak memiliki penyakit. Sehingga penelitian cross-sectional ini juga bisa disebut sebagai penelitian yang mengungkap gunung es, karena pada penelitian ini diambil orang-orang dari suatu komunitas yang terlihat baik-baik saja, namun ternyata di dalamnya itu mereka mengalami suatu penyakit. Contoh dari penelitian cross-sectional itu adalah pada sensus nasional dan juga SDKI. Yang kedua ada desain studi case control, di mana desain studi ini mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan membandingkan 2 kelompok, yaitu kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Pada penelitian ini terdapat beberapa kelebihan, yaitu hemat pada biaya dan juga waktu, cocok untuk penyakit langka, cocok untuk penyakit dengan masa laten yang panjang, serta dapat meneliti satu kasus dengan berbagai paparan. Namun pada penelitian ini itu rawan terjadi bias seleksi dan juga bias informasi, serta tidak cocok untuk paparan langka, dan tidak bisa mengestimasi prevalensi, serta tidak bisa menghitung laju insidens. Dalam menentukan kelompok kasus dan juga kontrol terdapat beberapa kriteria. Pada penentuan kasus, kriteria diagnosis, definisi kasus, kriteria inklusi dibuat dengan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi bias. Informasi populasi sumber kasus itu dapat bersumber dari hospital base atau population base, serta jenis data atau penyakitnya itu harus berupa insidence atau prevalensi. Untuk menentukan kelompok kontrol itu populasi sumber kasusnya itu harus sama, dan juga karakteristik atau kriterianya itu harus serupa dengan kasus. Pada penelitian case control ini, skemanya itu dimulai dengan cara menentukan terlebih dahulu kelompok kasus, lalu dilihat kelompok pembandingnya atau kontrol, kemudian diteliti atau diperhatikan paparannya dengan cara melihat kembali ke belakang. Selanjutnya yang terakhir itu ada desain studi cohort, di mana desain studi cohort ini adalah desain studi yang melibatkan pengamatan terhadap kelompok individu yang memiliki karakteristik atau faktor resiko tertentu untuk jangka waktu tertentu guna mengamati atau memahami perkembangan penyakit atau suatu hasil kesehatan. Pada penelitian cohort ini terdapat beberapa kelebihan, yaitu dapat meneliti beberapa outcome dari suatu pajanan penyakit, dapat menghitung laju insidensi, dapat digunakan untuk paparan langka. Namun studi cohort ini memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal, serta tidak cocok untuk penyakit langka, dan juga membutuhkan data sekunder yang lengkap untuk
kohort jenis retrospektif. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu pengumpulan data itu ada kohort prospektif dan juga kohort retrospektif. Sedangkan berdasarkan tipe populasinya itu ada closed cohort dan juga ada open cohort. Untuk skemanya sendiri, penelitian ini itu dimulai dari sekelompok individu yang tidak memiliki penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, lalu kemudian mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang terpapar dan juga kelompok yang tidak terpapar, dan kemudian akan diikuti seiring dengan waktu tertentu. Untuk waktunya ini itu sesuai dengan jenis kohortnya tadi, ada kohort prospektif, itu berarti diikuti dalam beberapa waktu ke depan, sedangkan untuk kohort retrospektif itu diikuti dalam beberapa waktu ke belakang atau yang sudah lewat. Untuk ukuran asosiasi yang digunakan dalam desain studi kohort itu adalah RR. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.